Shalom adik-adik. Shalom Kak Rizky. Shalom Kak Masri. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Oke, adik-adik kita harus bersuka cita kalau Yes. kita lagi ketemu Tuhan Tuhan Yesus. Jadi semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita yel-yel dulu ya Kak Oke Rizky, Kak, ya. siap. Sorak pagi dia. Oi, oi, oi. Mana temannya? Tuh, tuh. Kasih jempolnya. Nih. Jagoan kita. Yesus. Lagi jagoan kita. Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah. Jadi semua duduk yang manis, jangan ada yang main-main, apalagi sambil makan atau tiduran. Ya. Semua harus duduk sopan karena kita mau menghadap hadirat Tuhan. Betul Kak. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar kami semua Tuhan dapati berkenan di hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami beribadah Tuhan hadir di tempat di mana kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buka ibadah ini, haleluya, amin. Mari adik-adik, sama-sama kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Ini pengakuan kami di hadapan. Ku tetap cinta, Dalam situasi dan keadaan walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ayo adik-adik sambil angkat dua tangannya buat Tuhan Yesus hari ini. Terima
kasih Tuhan, balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi semangat buat Tuhan Yesus. Amin. Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama hari ini kita percaya bahwa hati yang gembira menjadi obat dalam setiap kehidupan kita. Amin, Kak Masli. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang. Lebih lagi ya dengan senyum yang terbaik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat
senang. Sekali lagi ya kakak-kakak semuanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan yang senang, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tuhan senang, hati yang gembira. Katakan, Tuhan senang. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Adik-adik percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan? Amin. Pasti. Dulu, sekarang, sampai kapan? Selamanya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku, ayo menari semuanya. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dari awal ya katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi, amin. Rahmat-Nya pun seumur hidupku. Ayo nyari sama-sama dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, ayo menari buat Tuhan Yesus adik-adik semuanya. Dengan sorak-sorai kami memuji-Mu Tuhan, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi semuanya yo. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sampai kapan? Selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Ayo bersama-sama hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Kenneth bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang hari ini sedang mengikuti ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Nah, adik-adik, selama bulan ini kita akan belajar sama-sama sebuah tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Berapa banyak adik-adik yang mau belajar terus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan adik-adik setiap harinya hari ini. Kak Kenneth boleh lihat tangan-tangannya dong. Nah, di minggu yang pertama di bulan November ini, kita akan belajar sama-sama tentang hidupku adalah tanggung jawabku. Katakan bersama Kak Kenneth, hidupku adalah tanggung jawabku. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus hari ini rindu agar setiap kita anak-anaknya bisa terus hidup bertanggung jawab dalam segala hal yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita loh. Khususnya termasuk
di dalamnya adalah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, yang kita sudah terima dalam kehidupan kita masing-masing hari ini. Benar, ada Tuhan Yesus yang adalah gambaran Bapa kita di surga yang begitu baik, yang begitu setia, bahkan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Namun lebih dari itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan perlu belajar untuk bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita setiap harinya, dan dengan setiap pilihan-pilihan hidup yang kita ambil dalam kehidupan kita hari ini. Bukan berarti ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kita bisa hidup seenaknya dan semaunya kita, adik-adik. Kita mulai berkata dalam kehidupan kita kepada diri kita sendiri, dalam hati kita, nggak apa-apa main-main dengan dosa. Nggak apa-apa main-main dengan ketidakkudusan. Nggak apa-apa sekali-sekali bohong, Kak Kenneth. Kalau sekali-sekali kan nggak apa-apa. Padahal jelas firman Tuhan katakan, yuk kita buka sama-sama di dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai yang kedua. Di situ dikatakan di dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai kedua, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita berkata bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua sama-sama adik-adik, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Dalam Alkitab terjemahan MILT, kata bertekun di sini yaitu memakai kata terus-menerus tinggal. Katakan bersama Kak Kenneth, terus-menerus tinggal. Jelas firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat yang pertama sampai kedua yang tadi kita sudah baca sama-sama, bahwa kita yang sudah menerima anugerah keselamatan tidak boleh terus-menerus tinggal di dalam dosa. Di dalam setiap kehidupan kita yang lama, yang tidak berkenan dan yang mendukakan hati Tuhan. Namun kita perlu sama-sama hari ini belajar adik-adik untuk bertanggung jawab dengan kehidupan kita yang sudah diselamatkan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita perlu sama-sama belajar bertanggung jawab jadi anak-anak Tuhan hari ini. Kalau boleh jujur, sudahkah kita bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan dalam kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita hidup tidak menurut daging, namun hidup terus di dalam ketaatan akan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita setiap harinya? Nah, kita mungkin beralasan, ada mungkin adik-adik yang berkata kepada Kak Kenneth hari ini, aduh Kak Kenneth, sulit, kan kita ini manusia biasa, kita nggak sempurna tentunya. Tapi hari ini dengar adik-adik, kebenarannya berkata bahwa kita tidak dibiarkan hidup sendiri. Makanya bulan kemarin kita sudah belajar satu tema tentang Holy Spirit is my best friend. Ada Roh Kudus yang adalah sahabat terdekat dalam kehidupan kita yang akan menolong setiap kita dan memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan akan firman-Nya, untuk hidup terus bisa benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita perlu sungguh-sungguh belajar cek kehidupan kita adik-adik. Karena jika tidak, maka hidup kita akan jadi bermasalah. Orang yang hidupnya terus tinggal di dalam dosa akan selalu menuai kesedihan, kemalangan, kehancuran, dan bahkan ujungnya akan menuai kebinasaan. Makanya jangan salahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kita, dan bahkan kita seringkali salahkan Tuhan kalau apa yang kita tuai dalam kehidupan kita bukan tuaian yang baik, karena kita tidak belajar bertanggung jawab dalam kehidupan kita hari ini. Karena jelas firman Tuhan katakan adik-adik di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8 bahwa apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai dalam kehidupan kita. Kalau kita menabur kebohongan, maka kita akan juga menuai kebohongan. Kalau kita menabur kemarahan, kita juga akan menuai akhirnya kemarahan. Hari ini ayo kita belajar untuk belajar bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena hidupku adalah tanggung jawabku. Nah, kalau kita hari ini mau belajar
untuk terus bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa hidupku adalah tanggung jawabku. Itu berarti poin yang pertama yang Kak Kenneth mau bagikan kepada setiap adik-adik semua hari ini. Yaitu ketika kita sadar bahwa hidupku adalah tanggung jawabku, itu berarti yang pertama kita mau belajar tidak jemu-jemu memperhatikan kehidupan kita. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Di dalam kalimat yang pertama, bait yang pertama dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya dan bukan hanya tanggung jawab Tuhan, pasti itu akan selalu memperhatikan bagaimana cara dia hidup setiap harinya, adik-adik. Tidak careless, katakan bersama Kak Kenneth, tidak careless. Atau tidak acuh tak acuh dan semaunya. Tapi selalu belajar careful dan mindful. Selalu belajar mau berhati-hati dan belajar untuk menyadari. Waktu tahu salah, bukan main diterobos saja. Kayak lampu di jalan kalau sudah warna merah, artinya apa adik-adik? Artinya berhenti, tidak boleh dilanggar. Tapi kita mau belajar hari ini bisa mengendalikan diri. Sadar kalau itu salah dan tidak kemudian dilakukan. Tidak menghiraukan perkataan Roh Kudus atau waktu ketika Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita berkata jangan, ya jangan dilanggar. Banyak anak-anak Tuhan hari ini tidak bisa mengalami janji Tuhan yang terbaik atas kehidupannya hanya karena malas atau bahkan tidak memperhatikan kehidupannya sendiri. Terlalu banyak pusingin hidup orang lain. Seperti adik-adik mungkin ada adik-adik hari ini yang terlalu banyak pusingin kehidupan teman-teman di sekitar adik-adik. Selalu melihat kesalahan teman-teman adik-adik. Selalu pusingin kehidupan mereka lebih dari memusingkan kehidupan kita sendiri. Dan bahkan menyadari bahwa ternyata kita juga sendiri banyak salah kok. Kita juga masih suka mungkin jatuh di dalam dosa yang sama. Atau bahkan ada adik-adik hari ini yang masih dalam tanda kutip jadi Kristen yang tomat. Tomat itu apa sih? Bukan buah loh adik-adik. Tomat itu yang sudah tobat tapi terus-terusan kumat. Dan bahkan akhirnya hidup adik-adik tidak jadi berkat tapi selalu bermasalah dan bawa masalah kepada kehidupan orang-orang di sekitar adik-adik. Seperti adik-adik hari ini kalau misalnya ambil sebuah gelas yang diisi air. Nah, kalau adik-adik tidak fokus dengan air yang sudah adik-adik isi di dalam gelas adik-adik, adik-adik malah pusingin mungkin gelas yang berisi air yang teman adik-adik punya, maka adik-adik tidak akan tahu kan bahwa kalau mungkin di dalam gelas yang sudah adik-adik isi air itu ada kotoran, ada kuman, adik-adik tidak tahu. Sehingga apa ketika adik-adik minum atau adik-adik berikan kepada teman adik-adik, maka air itu bisa menjadi sumber masalah buat kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa jadi sakit perut ataupun bahkan kepada teman adik-adik. Apa yang membuat Daud bisa terus mengalami kebaikan Tuhan dan janji Tuhan dalam hidupnya yang terbaik, meskipun sudah dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Raja Saul, papa mertuanya sendiri, yaitu karena Daud selalu belajar untuk bisa cek kehidupannya, memperhatikan kehidupannya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua sampai ketiga. Dalam doa Daud ini, adik-adik, dia selalu itu mengizinkan Tuhan untuk menguji dan bahkan menyelidiki kehidupannya. Bukti bahwa Daud itu tidak careless adik-adik dengan hidupnya. Bukti bahwa dia itu selalu setiap harinya memperhatikan bagaimana cara dia hidup di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Daud melakukan dosa, kesalahan sekalipun, Daud langsung cepat-cepat apa adik-adik? Minta ampun kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Daud tidak jadi keras hati ketika terima teguran Tuhan lewat Nabi Nathan. Dia sadar bahwa dia sudah melakukan dosa yang begitu besar, dia sudah salah. Makanya dia langsung cepat-cepat minta ampun sama Tuhan dan tidak melakukan kesalahannya yang sama berulang kali. Doa Kak Kenneth buat setiap adik-adik semua hari ini, biar adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak careless, namun selalu memperhatikan bagaimana cara adik-adik hidup setiap harinya. Apakah sudah sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan? Atau bahkan belum? Kalau salah, langsung cepat minta maaf dan minta pengampunan kepada Tuhan.
dan belajar untuk komitmen tidak melakukannya untuk kedua kalinya atau terus-menerus hidup dalam kesalahan dan dosa. Sehingga dalam setiap musim kehidupan kita, adik-adik, kita terus bisa mengalami janji Tuhan yang terbaik atas kehidupan kita. Dan kita bisa terus jadi anak-anak Tuhan yang belajar bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Poin yang kedua dan yang terakhir, adik-adik boleh catat. Hidupku, tanggung jawabku. Itu berarti kita yang kedua, selain kita perlu memperhatikan kehidupan kita terus-menerus, tidak malas. Yang kedua, kita belajar hari ini untuk terus tidak menjadi orang yang bebal dan bodoh, tapi menjadi orang yang arif. Efesus 5 ayat yang ke-15, lanjutannya di situ dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, orang yang mengerti bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab Tuhan, bukan hanya selalu belajar untuk tidak jemu-jemu, tidak malas memperhatikan bagaimana cara dia hidup setiap harinya, tapi juga mau belajar untuk tidak jadi orang yang bebal dan bodoh, tapi menjadi orang yang arif atau bijaksana, adik-adik. Bebal ini adalah, maksudnya apa sih, Kak Kenneth? Bebal itu maksudnya apa sih? Bebal itu adalah orang yang sombong dengan kebodohannya, orang yang keras hati dan tidak mau belajar untuk berubah, merasa diri selalu paling benar, padahal ujung-ujungnya tahu-taunya salah. Makanya Alkitab mencatat orang yang bebal sama saja dengan orang yang bodoh. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 26 ayat yang ke-4 sampai ke-5. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim kata bebal itu adalah bodoh. Hari ini Tuhan tidak pernah ciptakan anak-anak Tuhan yang bodoh loh. Tapi dalam kehidupan kita, kita sendiri yang kadang-kadang adik-adik memilih untuk hidup jadi anak-anak Tuhan yang bebal dan akhirnya menjadi bodoh. Orang yang bebal atau bodoh selalu akan mengalami hal-hal yang buruk karena kebodohannya. Padahal hari ini dengar adik-adik, ada janji Tuhan yang terbaik loh yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita. Tapi karena kita bebal, karena kita tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya kita tidak berhasil untuk mengalami semua janji Tuhan yang terbaik. Contohnya bangsa Israel nih, dalam Keluaran 33 ayat yang ketiga. Karena keras hati dia, karena bahkan di dalam Keluaran 33 ayat yang ketiga dikatakan bangsa Israel ini tegar tengkuk. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mereka semua binasa. Daud, seperti yang Kak Kenneth katakan sebelumnya, dia bukan pribadi yang bebal, tapi dia memang pernah melakukan kebodohan akibat dosanya mengambil Batsheba dan membunuh Uria suaminya. Tapi Daud ketika dia terima teguran, dia tidak bebal, dia tidak menolak teguran. Tapi dia mau belajar terima, dia mengakui kesalahan dan langsung bertobat. Hari ini dengar adik-adik, kita sudah belajar sama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertanggung jawab dalam kehidupannya. Karena hidupku adalah tanggung jawabku. Doa Kak Kenneth buat setiap adik-adik semua, biar adik-adik semua tidak jadi anak-anak Tuhan yang bebal dan akhirnya bodoh, tapi jadi anak-anak Tuhan yang arif, yang mau belajar bijaksana dalam setiap keputusan yang kita ambil setiap harinya. Belajar untuk mempertimbangkan segalanya sebelum bertindak. Dalam berkata-kata pun demikian, atau dalam setiap hal dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk terus bijaksana. Hari ini, yuk sama-sama kita belajar hidupku, tanggung jawabku. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua. Yuk kita sama-sama satu dalam doa. Kita sudah selesai belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Kenneth ajak setiap kita untuk lipat tangan, tutup mata, kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini kita semua anak-anak-Mu sudah belajar tentang hidupku, tanggung jawabku. Biar hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak Star Kids yang mengikuti ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini. Untuk bisa belajar bertanggung jawab. Untuk bisa belajar Tuhan tidak malas memperhatikan bagaimana cara mereka hidup. Hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus-Mu terus mengingatkan, bahkan menegur ketika mereka salah. Mereka bisa jadi anak-anak Tuhan yang tidak careless, tapi bisa careful dan mindful dengan kehidupan mereka.
sehingga lewat kehidupan mereka, mereka terus bisa memuliakan Tuhan, jadi berkat, jadi kesaksian buat teman-teman mereka, buat orang-orang di sekeliling mereka hari ini Tuhan. Bahkan mereka juga bisa jadi anak-anak Tuhan yang tidak bebal, yang punya hati Tuhan tidak keras hati, tidak tegar tengkuk seperti bangsa Israel, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang lembut, yang ketika salah, ketika terima teguran, mau terima teguran, dan mau belajar untuk berubah, bahkan bertobat. Engkau yang mampukan setiap anak-anak-Mu hari ini untuk bisa belajar bertanggung jawab terus dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan setiap adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Hari ini kita sudah sama-sama menyelesaikan ibadah online kita. Tentunya kita sudah belajar sama-sama hari ini tentang hidupku, tanggung jawabku. Doa Kak Kenneth biar setiap adik-adik bisa terus bertanggung jawab atas keselamatan yang adik-adik sudah terima dari Tuhan. Setiap harinya adik-adik bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan lewat hidup adik-adik, adik-adik bisa jadi berkat, kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah online kita hari ini, yuk Kak Kenneth ajak setiap adik-adik bisa bangkit berdiri, angkat kedua tangannya, kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online saat ini. Biar Tuhan turun berkat, pengurapan, damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripadamu dalam setiap kehidupan mereka, bahkan di dalam setiap kehidupan keluarga mereka Tuhan. Mereka bisa terus bertumbuh jadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang punya karakter Kristus dalam kehidupan mereka, dan hidup di dalam pengurapan Tuhan setiap harinya, sehingga ketika mereka Tuhan berada di rumah, ketika mereka sedang Tuhan sekolah
baik sekolah masih online pun mereka tetap bisa terus jadi berkat kesaksian buat keluarga, buat teman-teman mereka, Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang memberkati, Tuhan, setiap studi anak-anak-Mu, biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan, Engkau yang memberkati setiap studi mereka, Tuhan. Mereka bisa jadi anak-anak Tuhan yang berprestasi, membanggakan kedua orang tua mereka, dan lewat prestasi mereka, mereka juga bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua.